Oke, selamat pagi adik-adik grup MI20A dan TK20A. Pertemuan kali ini kita akan masuk ke perilaku berorganisasi bagian pertemuan yang kelima ya, teori motivasi kontemporer. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar teori dini motivasi ya, kali ini kita lanjutkan teori motivasi kontemporer. Siapa yang masih ingat kemarin ada 3 teori dini motivasi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow ya. Kemudian ada lagi teori X dan teori Y, Douglas McGregor. Yang ketiga, teori motivasi Higien ya, yang sering disebut dengan teori dua faktor. Nah, kita juga sudah belajar kemarin ya, minggu lalu itu teori motivasi kontemporer, diantaranya teori ERG Alderfer dan teori kebutuhan Max Leland. Nah, saat ini kita akan lanjutkan dengan teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Oke, lanjutan teori motivasi kontemporer, kita lihat yang pertama, ya, ini sudah yang ketiga berarti ya, teori evaluasi kognitif, ya, atau sering disebut cognitive evaluation theory. Apa itu teori evaluasi kognitif? Adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan-penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Artinya apa? Dengan kata lain bisa kita katakan bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pengganjaran itu menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas itu sendiri merosot ya. Jadi itu dia teori evaluasi kognitif atau cognitive evaluation theory. Sekali lagi, teori evaluasi kognitif yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan, jelas ya. Kemudian ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Apa artinya? Bahwa tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori yang menyatakan bahwa suatu tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Nah, itu dia ya, teori penentuan tujuan. Nah, selanjutnya, 3 faktor yang perlu kita perhatikan di sini ya. 3 faktor yang perlu kita perhatikan yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja. Yang pertama itu komitmen tujuan, yang kedua karakteristik tugas, dan yang ketiga budaya nasional. Teori penentuan tujuan ini ya mengandaikan sebelumnya bahwa seorang individu berkomitmen atau janji terlibat terhadap tujuan itu. Artinya, ia bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan itu. Ini paling besar kemungkinannya untuk terjadi bila tujuan-tujuan itu diumumkan, ya. Jadi, sekali lagi bahwa teori penentuan tujuan adalah teori bahwa tujuan yang khusus dan sulit menghantar ke kinerja yang lebih tinggi. Jadi normalnya, kalau misalnya satu tujuan semakin sulit untuk dicapai, semakin khusus, nah normalnya seharusnya kita semakin termotivasi. Itulah yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Selanjutnya, yang kelima, teori penguatan atau reinforcement theory of motivation. B.F. Skinner dan rekan mengatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya atau rangsangan, respon, dan konsekuensi. Itu teori penguatan ya. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh,
ke semacam hukum pengaruh, di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Nah, teori penguatan ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini merupakan alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu. Jadi itu tadi teori penguatan. Sekali lagi, teori penguatan adalah perilaku yang merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya, lawan pendapat dari teori penentuan tujuan. Jadi teori ini ya sekali lagi didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Nah, selanjutnya kita lihat teori keadilan, ya, equity theory. Apa itu teori keadilan? Nah, teori motivasi ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Nah, persepsi keadilan tersebut akan menjelaskan berbagai sikap dan perilaku kerja. Apa intisari dari teori keadilan itu? Intisarinya adalah apabila seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi. Yang pertama, berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam pelaksanaan tugas. Nah, teori keadilan adalah ya bisa kita katakan individu-individu itu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan kemudian berespon untuk menghapus setiap ketidakadilan. Nah, teori keadilan mengenali bahwa individu-individu tidak hanya peduli akan jumlah mutlak ganjaran untuk upaya-upaya mereka, tetapi juga akan hubungan jumlah ini dengan apa yang diterima oleh orang lain. Nah, dari sinilah nanti orang menyatakan bahwa teori keadilan ini ya bahwa teori orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Nah, inilah teori keadilan atau equity theory. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir kita lihat di sini adalah teori harapan atau ekspektansi. Viktor Frankl menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu, ya. Nah, dewasa ini salah satu dari penjelasan yang paling meluas diterima baik mengenai motivasi adalah teori harapan atau ekspektansi dari Viktor Frankl ini. Meskipun ada pengkritiknya, kebanyakan bukti riset mendukung teori itu. Kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu itu. Jadi, teori harapan adalah sekali lagi kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu itu. Kunci dari teori pengharapan dan dari tujuan-tujuan seorang individu antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan ganjaran, dan akhirnya antara ganjaran dan dipuaskannya tujuan individual. Nah, kesempatan untuk berkinerja adalah tingkat-tingkat kinerja yang tinggi sebagian merupakan fungsi dari absennya rintangan-rintangan yang mengendalikan karyawan itu. Nah, inilah teori harapan yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, ya, sering disebut teori ekspektansi juga. Nah, sampai di sini, ya.
Kalau misalnya adik-adik ya ada yang kurang jelas, nanti boleh japri ke saya melalui WhatsApp atau bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui Google Classroom. Sekian penjelasan dari Abang, terima kasih, selamat pagi.